Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Hari ini tanggal 5 Januari 2023, Kamis, Paus Benediktus XVI akan dimakamkan, yaitu pada pukul 9.30 waktu Vatikan atau dalam waktu Indonesia bagian Barat ialah pukul 15.30 nanti. Kita bisa mengikuti perayaan ini secara online, salah satunya lewat channel Hidup TV. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apakah Anda melihat satu foto yang menurut saya cukup menyentuh terkait wafatnya Paus Benediktus ke-16? Yang saya maksudkan adalah foto yang memuat seorang uskup tampak mencium tangan jenazah Paus Benediktus ke-16. Siapakah uskup ini? Dia adalah sekretaris pribadi Paus Benediktus ke-16, yaitu Uskup Agung George Ganswein. Ganswein adalah seorang kelahiran Jerman. Usianya saat ini 65 tahun. Dia menjadi sekretaris pribadi Paus Benediktus ke-16 sejak tahun 2003. Saat itu Paus Benediktus ke-16 masih seorang kardinal. Ganswein juga dipilih oleh Paus Benediktus sebagai kepala rumah tangga untuk tempat di mana Paus Benediktus ke-16 menghabiskan masa pensiunnya selama ini. Nah, pada video kita kali ini, saya mau mengajak kita mengetahui pengalaman personal sekretaris Uskup Paus Benediktus ini, khususnya menjelang dan pasca wafatnya Paus tercinta. Sekretaris pribadi almarhum Paus Emeritus ke-16 ini, Uskup Agung Ganswein, berbicara kepada Vatikan News dan memberikan ungkapan pengalamannya yang mengharukan tentang jam-jam terakhir Paus Benediktus dan tahun-tahun yang dijalaninya selama ini bersama Paus Benediktus ke-16. Dalam wawancara itu kita menemukan beberapa hal yang saya rasa cukup penting. Misalnya, dikatakan bahwa hari tanggal meninggalnya Paus Benediktus ke-16, yaitu 31 Januari, menurut sekretarisnya ini adalah hari yang disukai oleh Paus Benediktus ke-16. Mengapa? Ia juga mengisahkan bahwa sebenarnya setiap pagi ada doa yang selalu didoakan George Ganswein bersama Paus Benediktus ke-16. Dan itu pun terjadi, mereka doakan juga pada waktu menjelang kematian Paus Benediktus ke-16. Tentu dalam kondisi Paus Benediktus ke-16 kian sekarat. Ganswein juga akan mengungkapkan bagaimana mereka menyanyikan sebuah lagu yang dilantunkan lekas sesudah wafatnya Paus Benediktus ke-16. Juga kita mendengar bagaimana sebagai manusia biasa, sekretaris pribadi Paus ini mengalami kehancuran karena kepergian Paus Benediktus ke-16. Apalagi dikatakannya bahwa sebenarnya ada permintaan terakhir, harapan terakhir dari Ganswein kepada Paus Benediktus ke-16. Namun hal itu tidak mungkin bisa terkabulkan karena Paus Benediktus ke-16 telah meninggal dunia. Dan satu hal yang juga menarik ialah bahwa sekretarisnya ini menceritakan suatu karakter unggul Paus Benediktus. George Ganswein mengakui bahwa secara manusiawi ia sangat menderita, hancur karena kepergian Paus Benediktus. Namun secara spiritual ia mengakui tetap mengalami kebaikan. Karena ia tahu Paus Benediktus pastilah berada dalam tempat yang indah saat ini. Perihal saat-saat terakhir Paus Benediktus ke-16, George Ganswein menceritakan bahwa ia memang tidak mendengar yang disebut sebagai kata-kata terakhir dari Paus Benediktus lewat kupingnya sendiri. Tetapi ia yang mendengar kata-kata terakhir itu ialah seorang perawat yang menemani Paus Benediktus ke-16. Pada malam sebelum kematiannya, salah satu perawat yang membantu Paus Benediktus ke-16 mendengar apa yang dikatakan Paus. Sekitar pukul 3 ia mengatakan, "Tuhan, aku mencintaimu." Dan perawat memberitahu hal ini kepada Ganswein di pagi harinya.
Biasanya Ganswen bersama Paus Benediktus XVI berdoa ofisi ibadat pagi di tempat tidurnya setiap hari. Dan pagi itu juga, pada pagi meninggalnya Paus Benediktus XVI, Ganswen juga masih sempat mengajak Paus Benediktus untuk berdoa beribadat pagi bersama. Ia mengatakan kepada Paus Benediktus, "Mari kita lakukan seperti yang kita lakukan kemarin. Saya akan berdoa dengan suara keras dan Anda bersatu dengan roh." Tentu suatu pengalaman doa yang cukup mengharukan, bahwa ada seorang yang berdoa dengan keras dan seseorang lagi, yaitu Paus Benediktus XVI, mengikutinya dalam ketenangan karena ia tidak sanggup lagi untuk bersuara. Ia bahkan dikatakan benar-benar kehabisan nafas kala itu. Namun yang kian mengharukan ialah bahwa dikatakan Paus ternyata membuka matanya saat itu, walau hanya sedikit. Dengan demikian ia mengerti ajakan Ganswen untuk berdoa pagi bersama kala itu. Dan ia bahkan menganggukkan kepalanya. Dan Ganswen memulai doa bersama itu. Lalu sekitar jam 8 pagi, Paus Benediktus mulai bernapas dengan berat. Karena situasi semakin berat, maka Ganswen sudah menyiapkan doa pendampingan bagi orang yang sekarat. Dan mereka yang ada di tempat itu bersama-sama berdoa sekitar 15 menit, sementara Paus Benediktus XVI kian bernapas dengan berat. Ganswen berkata, jelas terlihat dia tidak bisa bernapas dengan baik. Jadi saya melihat ke salah satu dokter dan bertanya, apakah dia kesakitan? Dan dokter mengatakan kepada saya, ya, sudah dimulai. Namun kami tidak tahu berapa lama hal itu akan terjadi. Semakin mendekat jam kematian Paus Benediktus XVI, semua orang yang ada di kamar Paus Benediktus berdoa dalam diam. Dan akhirnya, pada pukul 9.34, Paus mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian mereka melanjutkan kembali doa. Namun bukan dalam konteks mendampingi yang sekarat, melainkan doa bagi orang yang baru saja meninggal dunia. Dan mereka menutup doa yang penuh haru itu dengan menyanyikan Alma Redemptoris Mater. Lagu ini menjadi pengiring perjalanan pulang Paus Benediktus XVI. Satu informasi lagi yang cukup menarik disampaikan oleh Ganswen ialah bahwa menurutnya waktu meninggalnya Paus Benediktus, yaitu 31 Desember, adalah waktu yang disenangi oleh Paus Benediktus XVI. Paus Benediktus XVI meninggal dalam oktav Natal. 31 Desember saat itu masih oktav Natal, yang merupakan waktu liturgi favorit Paus. Dan juga pada hari peringatan Santo Silvester, seorang Paus pendahulu, Paus Benediktus XVI. Ganswen saat itu segera menelepon Paus Fransiskus selekas Paus Benediktus meninggal dunia. Dan ia mengatakan bahwa Paus Fransiskus akan menjadi orang yang pertama tahu kabar itu. Ganswen menelepon Paus Fransiskus dan Paus Fransiskus menjawab, "Saya akan segera ke sana." Dan benar, Paus Fransiskus segera datang. Dan Ganswen menemani Paus Fransiskus ke kamar tidur tempat Paus Benediktus ke-16 meninggal. Paus Fransiskus duduk di samping tempat tidur itu dan berdoa serta memberikan berkat, kemudian meninggalkan tempat itu. Terkait dengan wasiat Paus Benediktus ke-16, Ganswen mengatakan bahwa wasiat itu ditulis tangan dan menurutnya benarlah bahwa isinya itu mengungkapkan siapa sesungguhnya Paus Benediktus ke-16. Di dalam wasiat itu ada ucapan terima kasih, tetapi juga dorongan bagi umat beriman untuk tidak membiarkan diri mereka disesatkan oleh hipotesis apapun, baik hipotesis teologis atau filosofis atau bidang lainnya. Menurut Ganswen, kekuatan kepausan Benediktus ke-16 ialah terletak pada semboyan yang dipilih Paus Benediktus saat menjadi Uskup Agung Munich. Ia mengutip surat ketiga Yohanes yang yaitu kolaborator kebenaran, yang berarti bahwa Paus Benediktus ke-16 ingin menjadi bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang sekadar dipikirkan,
melainkan haruslah menjadi suatu pribadi yang dialami, yaitulah Yesus Kristus anak Allah. Tuhan menjelma dalam Yesus Kristus, dalam diri Yesus dari Nazaret. Dan inilah pesannya, untuk tidak sekedar mengikuti teori kebenaran, kata Paus Benediktus ke-16. Tetapi yang harus dilakukan ialah mengikuti Tuhan, mengikuti pribadinya. Ia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah pesannya. Sebuah pesan yang bukan beban, melainkan bantuan untuk memikul beban setiap hari. Dan hal ini pastilah memberikan kegembiraan. Meski ada masalah kehidupan, tetapi iman lebih kuat. Iman harus memiliki kata terakhir. Terkait pengunduran diri Paus Benediktus ke-16 beberapa tahun yang lalu, Ganswein mengatakan bahwa ia pernah membicarakan hal ini kepada Paus Benediktus ke-16. Ganswein mengatakan juga bahwa kepada Paus bahwa ada sekian banyak isu dugaan yang beredar terkait pengunduran diri Paus Benediktus ke-16. Namun Paus Benediktus ke-16 mengatakan bahwa kebenaran sesungguhnya ialah Paus Benediktus ke-16 tidak lagi memiliki kekuatan untuk memimpin gereja mengingat keadaannya saat itu. Itulah kebenaran satu-satunya menurut penuturan Paus Benediktus ke-16 kepada Ganswein. Dan ini juga sangat menarik, yaitu bahwa sebenarnya ada permintaan yang pernah disampaikan oleh Ganswein kepada Paus Benediktus. Namun permintaan itu tak mungkin lagi dipenuhi sebab Paus Benediktus telah meninggal. Ganswein sekitar 3 bulan yang lalu mengatakan kepada Paus Benediktus ke-16, Bapak Suci, peringatan 10 tahun tabisan episkopat saya kian mendekat, yaitu nanti pada pesta penampakan Tuhan pada Januari 2023. Karena memang dulu Ganswein ditabiskan menjadi uskup pada pesta Epifani di Januari 2013. Ganswein sebenarnya berharap ia dapat merayakan 10 tahun tahbisannya itu bersama Paus Benediktus ke-16. Tetapi Paus Benediktus ke-16 telah meninggal dunia, hal itu tidak mungkin lagi terjadi. Ganswein mengungkapkan apa ajaran terbesar menurutnya yang pernah diterimanya dari Paus Benediktus dan apa yang pernah dialaminya dari Paus Benediktus. Ia berkata bahwa ajaran terbesar ialah bahwa Paus Benediktus bukan hanya menuliskan ajaran iman dengan sangat luar biasa maupun mengajarkannya secara lisan, tetapi ajaran iman itu sungguh dapat kita lihat dalam diri Paus Benediktus ke-16, bahwa Paus Benediktus ke-16 sungguh menghidupi ajaran iman itu. Pada akhir wawancara dengan Vatikan News itu, Ganswein mengungkapkan bahwa Paus Benediktus pada akhir hidupnya sungguh bersyukur atas kehidupan yang dialaminya, bahkan walaupun ada sekian banyak tantangan yang dialami. Dalam surat wasiatnya, Paus Benediktus menulis, jika di akhir hidup saya melihat ke belakang pada dekade-dekade yang telah berlalu, hal yang pertama yang mesti saya lihat ialah berapa banyak alasan saya harus bersyukur. Paus Benediktus adalah seorang yang sangat yakin bahwa dalam kasih Tuhan seseorang tidak akan dihakimi, tidak dipersalahkan. Meskipun secara manusiawi orang itu membuat banyak kesalahan. Dan keyakinan inilah yang memberikan kedamaian. Dan bisa dikatakan ini jugalah dasar kerendahan hati dari Paus Benediktus ke-16 yang ditunjukkannya juga dengan mengundurkan diri sebagai Paus untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang memimpin lebih baik, lebih mampu pada waktunya. Paus Benediktus selalu berkata, iman harus iman yang sederhana, namun bukan berarti murahan, melainkan sederhana. Karena semua teori besar, semua teologi besar mesti memiliki landasan iman. Dan iman adalah dan tetap menjadi satu-satunya kekuatan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Demikianlah pentingnya iman menurut Paus Benediktus ke-16. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih
yang bisa kita tangkap dari sharing pengalaman Sekretaris Pribadi Paus Benediktus ke-16, Uskup Agung George dan Suen. Semoga dengan apa yang disampaikannya, kita semakin mengenal akhir hidup Paus Benediktus ke-16 dan akhirnya boleh pula meneladani hidupnya. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.